cerita inspiratif kali ini, saya ingin menceritakan kisah hidup yang menginspirasi dari seorang legenda sepak bola Brazil yang bernama Pelé. Sang legenda yang bernama lengkap Edson Arantes do Nascimento atau yang akrab disapa Pelé, tak ada yang menyangka seorang anak yang terlahir dari keluarga miskin dapat menjadi seorang legenda yang begitu berpengaruh. Ingin tahu kisah lengkapnya? Mari kita simak ulasan film yang diangkat dari kisah nyata sang legenda Pelé yang berjudul Pelé Birth of a Legend. Selamat menyaksikan. Diperlihatkan sekelompok anak kecil sedang bermain sepak bola di sebuah perkampungan kumuh pada tahun 1950. Salah satu dari anak itu bernama Diko. Seperti anak pada umumnya, mereka bermain sampai berguling-guling di tanah hingga badan mereka penuh dengan lumpur. Sepulang bermain, Diko langsung dimarahi ibunya karena badannya yang penuh dengan lumpur. Setelah kejadian itu, Diko kembali bermain bersama teman-temannya. Kali ini, Diko serta teman-teman sedang mendengarkan pertandingan final Piala Dunia antara Brazil melawan Uruguay melalui radio. Namun sayang, pada kala itu tim Brazil kalah. Hal itu membuat ayah Diko sangat bersedih bahkan sampai dia menangis. Diko yang melihat ayahnya menangis lalu berjanji pada ayahnya jika dia akan membawa Brazil menjuarai Piala Dunia. Tapi ayahnya tidak begitu merespon dengan baik karena ayahnya menganggap jika sekolah Diko lebih penting. Pada keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Diko membantu ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di salah satu rumah orang kaya. Tak lama kemudian, anak majikannya yang bernama Altavini pulang setelah bermain sepak bola. Diko yang sangat suka dengan sepak bola mengatakan pada anak majikannya itu jika dia kelak akan menjadi pemain sepak bola seperti Pelé. Perkataan Diko langsung jadi bahan tertawaan Tavini bersama teman-temannya karena pemain itu bukanlah Pelé tapi bernama Bile. Diko pun marah, dia tidak terima diejek oleh Altavini. Namun beruntung ibu Diko cepat datang dan menahan Diko untuk tidak berkelahi. Lalu ibu Diko mengajaknya pulang. Sebelum pulang, Diko mengambil sebuah koran yang berisi pengumuman turnamen sepak bola junior di kota baru, kota di mana Diko tinggal. Kemudian Diko bersama teman-temannya memberanikan diri untuk mengikuti turnamen tersebut. Dalam turnamen tersebut, tim Diko berhasil memenangkan banyak pertandingan hingga menghantarkan mereka pada fase final. Tapi masalah kembali muncul. Diko bersama temannya diejek karena tidak memakai sepatu saat bertanding oleh tim The Kings yang beranggotakan Tavini dan beberapa anak orang kaya. Selanjutnya, salah satu teman Diko memiliki ide untuk mencuri kacang lalu mereka jual. Hasil penjualan kacang itu kemudian digunakan untuk membeli sepatu bekas. Namun ketika mereka sedang menjual kacang curiannya, tiba-tiba Tavini dan temannya kembali mengejek Diko dan para temannya hingga perkelahian pun tak bisa dihindarkan. Di rumah, Diko tak berani mengatakan jika dirinya habis berkelahi dan dia mengatakan pada ibunya jika ia habis dipukul gurunya. Ayah Diko yang tahu jika putranya habis berkelahi menasihati Diko jika dia ingin menjadi pemain profesional maka dia tak boleh malu pada kemampuannya yang dia miliki. Tak hanya itu, sang ayah juga mengatakan banyak pemain besar yang lahir dari ketidakadilan. Mendengar perkataan sang ayah, Diko menjadi senang dan kembali bersemangat. Beberapa waktu kemudian, pertandingan antara tim Diko dan The Kings pun tiba. Sebelum pertandingan dimulai, salah satu teman Diko datang membawakan sepatu bekas untuk mereka pakai. Dalam pertandingan itu, tim Diko tampak susah payah menghadapi The Kings hingga mereka tertinggal 6-0. Tak hanya itu, Tavini pun mengejek Diko yang diikuti oleh para penonton dengan memanggil Diko dengan sebutan Pelé. Hal itu membuat Diko marah, hingga dia membuang sepatunya dan kembali bermain tanpa sepatu. Ternyata langkah yang digunakan Diko berhasil dengan menggunakan teknik Ginga. Diko dapat melesatkan bola ke gawang The Kings. Sontak penonton pun langsung bergemuruh. Melihat cara yang dilakukan Diko berhasil, teman-temannya juga ikut membuang sepatunya. Mereka kemudian kembali bermain seperti biasa sesuai dengan kemampuan mereka. Langkah itu berhasil mengejar ketertinggalan angka dari yang awal 6-0 menjadi 6-5. Walaupun tim Diko tak berhasil menang,
Namun permainan tim Diko sangat memukau penonton. Bahkan mereka sampai mengelulukan Diko dengan sebutan Pele. Prestasi Diko menarik salah satu manajer Santos yang bernama De Brito, hingga dia sampai memberikan kartu namanya pada orang tua Diko. Tapi kebahagiaan tim Diko tak berlangsung lama karena mereka dikejar-kejar oleh pemilik kacang yang mereka curi. Mereka pun lari, namun sayang teman Diko yang bernama Tiago terjatuh, sehingga mereka masuk goa untuk menyelamatkan diri. Naasnya, goa tempat mereka bersembunyi tiba-tiba runtuh. Beruntungnya Diko berhasil menyelamatkan diri, tapi tidak untuk Tiago, dia harus tewas tertimbun reruntuhan goa. Selepas kejadian itu, Diko sangat bersedih karena kehilangan sahabatnya. Lalu ibu Diko menyarankan agar dia ikut bekerja sebagai cleaning service bersama ayahnya di sebuah rumah sakit, agar Diko tidak sedih terus-menerus. Pada waktu istirahat, ayah Diko mencoba menghibur Diko dengan melatih Diko mengolah bola dengan baik. Perlu diketahui, ayah Diko adalah mantan pemain sepak bola profesional, namun karirnya harus terhenti karena cedera lutut, sehingga dia harus beralih sebagai cleaning service. Hari demi hari Diko dilatih mengolah bola oleh ayahnya dengan menggunakan buah mangga. Setelah dirasa telah matang, ayah Pele kemudian menghubungi Tuan De Brito agar menemui Diko. Tuan De Brito pun datang ke rumah Diko lalu mengajaknya untuk bergabung ke tim Santos. Sebelum berangkat ke Santos, sang ayah mengatakan jika Diko tak perlu malu dengan panggilan Pele, karena masyarakat mengenal prestasi Diko dengan sebutan Pele. Semenjak saat itu, Diko memiliki nama lapangan yaitu Pele. Ketika di klub Santos, Pele berkonflik dengan pelatih karena sang pelatih tidak menyukai teknik ginga yang Pele gunakan. Sang pelatih menganggap jika teknik tersebut primitif dan kampungan. Karena hal tersebut, Pele menjadi bingung dan kurang produktif. Karena merasa tidak nyaman, Pele memilih pergi dari klub. Tapi saat di stasiun, Pele bertemu dengan Tuan De Brito. De Brito mencoba memberikan pengertian kepada Pele mengapa sang pelatih tidak menyukai teknik ginga dan bagaimana sejarah teknik ginga. Tak hanya itu, Tuan De Brito juga menyemangati Pele untuk jangan minder dan percaya dengan kemampuan yang dimiliki. Setelah mendengar nasihat dari Tuan De Brito, Pele pun tak jadi meninggalkan klub Santos. Dia kini juga tampak lebih percaya diri serta memberanikan diri untuk menggunakan teknik ginga pada saat pertandingan. Hal itu pun membuahkan hasil dan Pele dapat mencetak gol dalam pertandingan tersebut. Berkat prestasi yang dia peroleh, karir Pele melesat dari tim junior hingga masuk dalam tim pro pada waktu yang singkat. Setahun kemudian, Pele telah menjadi bintang muda yang sukses. Dia pulang ke rumah dengan membawa perabot rumah dan radio untuk orang tuanya. Selanjutnya, Pele juga tidak hanya menjadi bintang di Santos. Walaupun dia masih berumur 16 tahun, Pele terpilih menjadi skuad timnas Brazil untuk Piala Dunia 1958. Para teman dan orang tua Pele pun sangat senang mendengar hal tersebut. Pele pun berangkat ke ibu kota untuk mengikuti pelatnas. Di sana dia bertemu dengan para pemain yang lain. Tak disangka, Tavini yang kini telah berganti nama menjadi Masula juga ikut dalam timnas tersebut. Lagi-lagi Masula mencibir Pele pada saat konferensi pers yang membuat Pele menjadi minder. Selanjutnya, masalah menghampiri Pele. Dia kembali berkonflik dengan pelatih. Sang pelatih tak menyukai Pele menggunakan teknik ginga karena teknik itu dianggap sebagai biang kekalahan Brazil pada Piala Dunia 1950 dan 1954. Berbagai masalah itu membuat Pele ragu dan gagal fokus, sehingga pada sesi latihan Pele mengalami cedera serius. Walaupun demikian, sang pelatih tetap memasukkan Pele ke skuad timnas Brazil. Dengan kondisi kaki cedera, Pele pun ikut terbang ke Swedia untuk mengikuti Piala Dunia. Pada beberapa pertandingan awal, Pele tak bisa ikut berlaga karena harus mengikuti terapi.
Tetapi ketika pada pertandingan melawan Uni Soviet, sang pelatih memaksa Pele turun ke lapangan karena beberapa pemain Brazil cedera. Karena kondisinya yang belum pulih, ditambah Pele yang sangat ragu dalam bertanding, serta ejekan kepada fisik Pele yang kecil daripada penonton, membuat Pele tidak maksimal dalam bermain pada pertandingan itu. Pada pertandingan selanjutnya, Pele kembali dimainkan ketika melawan Perancis. Namun masih sama, dia juga kembali mendapatkan ejekan dari para penonton. Dia juga masih ragu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah babak pertama usai, Pele menemui Masula. Dia ingin Masula menggantikannya karena Pele merasa tidak bisa bermain dengan baik. Namun ada hal yang mengejutkan. Masula meskipun kakinya telah sembuh, Masula ingin dia tetap bermain karena Pele jauh lebih dibutuhkan. Masula sadar bahwa teknik ginggalah yang Brazil butuhkan, karena teknik itu adalah jati diri Brazil. Masula juga menyesal selama ini dia mengejek Pele menggunakan teknik tersebut. Tak hanya itu, Masula juga berbalik menyemangati Pele dan memintanya kembali menggunakan teknik gingga. Setelah kejadian itu, Pele semakin percaya diri. Pele kembali menggunakan teknik gingga dengan benar pada babak kedua. Hal itu memutar keadaan 180 derajat. Pele mampu mengubah skor menjadi 4-1 dan pada pertandingan itu Pele berhasil mencetak 3 gol. Hal itu membuat para penonton bersorak sekaligus komentator bola yang tadinya tak memperhatikan Brazil pun dibuat terkesima. Kemenangan itu mengantarkan Brazil menuju final melawan tuan rumah Swedia. Pada saat konferensi pers prafinal, pelatih Swedia menghina pemain timnas Brazil dengan menyerang pribadi mereka satu persatu yang membuat mereka tambah minder. Hal itu membuat pelatih Brazil marah, meninggalkan acara tersebut. Akibat hal tersebut, para pemain Brazil tak bersemangat. Mereka tambah murung dengan hinaan tersebut. Lalu Pele mencoba membangkitkan semangat teman-temannya dengan mengajak bermain bola di hotel. Pada awalnya ajakan Pele tak membuat sambutan dari teman-temannya, namun Masula ikut mengajak teman-temannya bermain bola di hotel. Di sana mereka mempraktekkan teknik gingga sesungguhnya. Mereka memainkan bola di berbagai tempat di hotel dengan riang gembira. Pelatih melihat tingkah anak asuhnya itu dan sadar itulah yang mereka harus lakukan. Pada saat di ruang ganti, sang pelatih menemui para pemain dan mengapresiasi saat mereka bermain bola di hotel. Sang pelatih juga mengatakan jika itulah yang mereka butuhkan dan harus mereka lakukan. Teknik Eropa mungkin bagus, namun tidak cocok untuk mereka, dan gingga adalah jati diri Brazil. We have one thing in common, the Jenga. So when you take Brazilians trying to play like Sweden, I want them to see Brazil. Para pemain sangat senang mendengarkan hal itu. Pernyataan itu membuat mereka kembali bangkit dan semangat untuk bertanding. Pertandingan final melawan Swedia pun tiba. Pada awal pertandingan, Swedia berhasil mencetak gol terlebih dahulu. Hal itu membuat Pele semakin berani menggunakan teknik gingga. Dengan lihai, Pele membawa bola dengan teknik gingga. Dengan kerjasama tim yang baik, akhirnya Brazil berhasil menyamakan kedudukan. Hal tersebut mereka ulangi hingga mereka mengubah keadaan menjadi 3-1 untuk Brazil. Penonton bergemuruh terpukau melihat pertandingan Brazil. Hasil itu tidak membuat Brazil puas. Mereka terus menyerang Swedia hingga mereka menutup final Piala Dunia dengan skor 5-1. Kemenangan Brazil atas Swedia membuat Brazil menjadi pemenang Piala Dunia untuk pertama kalinya pada tahun 1958. Seluruh penonton, baik yang di dalam stadion maupun yang di luar, sangat senang dan merayakan keberhasilan tersebut. Seperti itulah kisah kehidupan sang legenda sepak bola Brazil yaitu Pelé, yang berhasil membawa Brazil meraih juara dunia pertamanya pada tahun 1958. Sekian kisah inspiratif sang legenda Pelé. Sampai jumpa lagi di video kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum.